harga-harga udah naik ya. Bukan hanya di 2022, harga-harga bahan itu udah merangkak naik itu bahkan di 2021 ya. Nah, kami sebagai pengembang tahu bahwa kondisi pasar belum benar-benar pulih gitu ya. Jadi kami berusaha sebisa mungkin menahan dengan tidak seluruhnya kami pass on ke customer gitu ya. Oke, artinya dari segi daya beli juga belum benar-benar pulih. Kalau pandangan Anda seperti apa Pak Anton terkait dengan tren inflasi yang menanjak? Seperti apa Anda melihatnya dampaknya terhadap sektor properti? Ya, kalau saya melihat dalam beberapa bulan terakhir ini tekanan akibat inflasi yang terus naik ya, itu mengakibatkan daya beli konsumen itu jadi terpengaruh ya. Kalau kita lihat beban kebutuhan sehari-hari meningkat ya akibat kenaikan bahan-bahan pokok, lalu juga BBM itu membuat masyarakat itu jadi semakin mempertimbangkan kalau misalnya ingin membeli sesuatu, apalagi yang sifatnya capital expenditure gitu seperti properti. Dan itu terlihat dari penjualan properti sepanjang semester 1. Kalau berita yang dilaporkan oleh sejumlah pengembang memang terjadi penurunan ya, tipis dibanding dengan periode yang sama tahun lalu. Jadi memang dampak akibat kenaikan inflasi yang mempengaruhi daya beli ini sudah terlihat sejak awal tahun dan ya terbukti dengan hasil penjualan semester 1 yang year on year-nya agak turun sedikit. Oke, kalau dari Pak Minarto, apakah penjualan properti di sepanjang semester 1 ini juga dalam tren penurunan atau justru masih dalam koridor ataupun level-level yang normal ini Pak Minarto? Iya, memang seperti Pak Anton bilang, pencapaian kami seperti semester 1 2022 kami mencapai marketing sales 800 miliar, di sekitar 2% lah, lebih rendah dari tahun lalu, periode yang sama tahun lalu. Oke, artinya kurang lebih ada sekitar penurunan 2%. Saya akan kembali ke Pak Anton. Jika misalkan dengan tren inflasi yang masih menanjak, ini juga sudah mulai tercermin dari daya beli masyarakat, bagaimana nantinya jika era suku bunga rendah akan berakhir? Seberapa besar akan memukul daya beli masyarakat terhadap properti? Oke, kalau saya sendiri dari dulu selalu bilang ya ke teman-teman media bahwa dampak dari suku bunga itu nggak terlalu besar ya, karena fluktuasi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini kan sangat sedikit. Artinya penurunan peningkatan suku bunga saya pikir nanti nggak terlalu berpengaruh ya. Yang lebih berpengaruh ini lebih kepada inflasi dan daya beli ini ya, dan juga sentimen pasar yang belakangan ini juga kan kita masih recovery-nya masih terhambat oleh berbagai faktor ya. Jadi kalau pengaruh dari suku bunga sih saya pikir nggak terlalu ya Mbak, karena kalaupun dinaikkan oleh BI paling hanya berapa BPS gitu. Jadi kalau dari historical selama ini selama dia nggak naik besar ke 2 digit yang tinggi ya, saya pikir dampaknya nggak terlalu besar. Jadi yang lebih dikhawatirkan adalah kalau inflasi ini terus berkepanjangan sehingga daya beli dan prioritas orang dalam investasi di properti terpengaruh. Nah, itu yang mungkin akan menghambat recovery yang sebenarnya kita harapkan terjadi di masa pandemik akhir-akhir ini. Oke, Pak Minarto, seperti apa siasat pengembang properti supaya tidak menghambat recovery dari sektor properti ini sendiri, khususnya Pakuan Jati? Ya, seperti kita ketahui, kalau Pakuan ini kami menyediakan range harga properti itu yang mulai dari produk yang harganya di bawah 1 miliar, ada dalam kelompok di atas 1 sampai 2 dan sampai di bawah 5. Nah, total secara kami pencapaian target kemarin, pencapaian realisasi marketing sales kami itu yang sampai sekitar 68% itu didominasi dari pencapaian harga yang di bawah 5 miliar yang mendapatkan PPN, fasilitas PPN DTP gitu ya. Oke, itu kan baik. salah satu menyiasati bagaimana membantu customer memanfaatkan
Dan kami juga punya rumah yang ready untuk bisa memenuhi syarat BPNDTP itu. Jadi kita di harga itu kita menjadi salah satu strategi kita untuk membantu customer mengurangi beban tadi itu.